Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas B, peserta Latsar Angkatan 2 Kementerian PU, penyelenggara Bappekom PU Wilayah 1 Medan tahun 2025. Saya mewakili kelompok 7 mengucapkan selamat datang di media edukasi kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idham Fikri Siregar. Saya berasal dari unit kerja Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Kepulauan Riau. Dan teman saya, Saya Mila Valerina dari BPJN Kepulauan Riau. Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Mafalatus dari Balai Desa Provinsi Wilayah 1 Banda Aceh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nabila dari BPBPK Sumatera Barat. Halo semua, perkenalkan nama saya Stipan Jalani Lubis. Saya dari Balai BA Wilayah Sungai Sumatera 2 Medan. Salam kenal semua. Oke, saya di sini sebagai host dalam diskusi berakhlakologi di unit kerja masing-masing. Sebelum mulai acara ini, izinkan saya membuka dengan sebuah pantun. Mohon bilang cakep ya teman-teman ya. Bunga melati harum mewangi, Cakep, tumbuh indah di tepi telaga, Cakep, berakhlak jadi pedoman diri, cakep, amanah harmonis loyal bersahaja. cakep. Oke, hari ini saya akan menjelaskan penerapan berakhlak di wilayah kerja kami masing-masing. Pertama, saya sendiri berasal dari BPBPK Kepulauan Riau. Di sini kami menerapkan berorientasi pada pelayanan dengan sigap merespon keluhan dan permintaan masyarakat Pulau Penyengat dengan memperbaiki jalan dan fasilitas pendukung di wilayah para wisata Pulau Penyengat. Lalu juga membentuk PPK tanggap darurat bencana dan menyediakan mobil toilet portable untuk memudahkan mobilisasi ke daerah bencana. Sehingga itu adalah bentuk pelayanan kami kepada masyarakat. Lalu di wilayah kerja BPJN Kepulauan Riau oleh teman saya Mila Valerina, berorientasi pelayanan kami adalah menyediakan informasi proyek secara transparan melalui website atau media sosial dan juga menanggapi keluhan atau masukan dari masyarakat dengan cepat dan ramah, misalnya terkait kondisi jalan yang rusak dan lain-lain. Dan juga penerapan di jasa konstruksi wilayah 1 Banda Aceh oleh teman saya Muhammad Noval Aziz berorientasi pada pelayanan kami yaitu dengan menjalankan tugas dan fungsinya khususnya pada kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan. Seluruh tim BJKW 1 Banda Aceh senantiasa berupaya memberikan pelayanan terbaik melalui materi yang disampaikan secara jelas dan tepat sasaran. Selain itu, tim kami juga membuka ruang bagi peserta untuk bertanya dan berdiskusi di luar waktu sosialisasi sebagai bentuk komitmen memberikan layanan yang maksimal. Dan juga penerapan di BPBPK Sumbar oleh teman saya Rizka Nabila itu berorientasi pelayanan kami dengan cara menyampaikan informasi dan rekomendasi terbaik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Setiap kali ada informasi mengenai pelatihan atau seminar yang dapat menambah jam pelajaran pegawai, sebagian umum dan tata usaha langsung menyampaikan grup melalui WhatsApp kantor agar seluruh pegawai bisa mendaftar. Tidak hanya membagikan informasi, kepegawaian juga memberikan rekomendasi jenis pelatihan yang sesuai dengan tugas atau jabatan masing-masing pegawai. Dengan begitu, kesempatan pengembangan diri bisa dimanfaatkan secara maksimal dan bermanfaat langsung untuk peningkatan kerja pegawai. Lalu juga penerapan di BBWS Sumatera 2 Medan oleh teman saya Rizky Fajarani Lubis. Berorientasi pelayanan kami yaitu dengan cara saat bekerja di konsultan perencana pernah ke unit kerja untuk menanyakan persyaratan rekomendasi teknis. Saat itu BPPWS Sumatera 2 Medan ini langsung melayani dengan ramah dan informatif oleh resepsionis maupun pegawai di OP. Sehingga berorientasi pada pelayan ini adalah bukti pengabdian kita kepada negeri sebagai aparatur sipil negara. Begitu pula dengan penerapan nilai akuntabel. Penerapan nilai akuntabel yang kami terapkan di BPPW Kepri yaitu menolak pemberian hadiah dari penyedia jasa dan juga rajin memantau penerapan manajemen risiko pada proyek Tanjung Banun agar proyek yang dilaksanakan sesuai standar teknis dan aturan keselamatan kerja. Begitu pula di BPJN Kepulauan Riau,
Penerapan akuntabel ini itu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar operasional, prosedur atau SOP dan peraturan yang berlaku, melaporkan setiap kemajuan dan penggunaan anggaran proyek secara terperinci dan dapat dipertanggungjawabkan, dan juga menjaga integritas dan tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Dan juga penerapan di Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1 Banda Aceh, nilai akuntabelnya adalah penerapan nilai akuntabilitas terlihat dari penyusunan laporan dinas yang dilakukan secara rutin dan dilaporkan kepada atasan sebagai bentuk pertanggungjawaban, sehingga laporan tersebut mencakup aspek administrasi, keuangan, hingga substansi kegiatan, sehingga seluruh proses dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Begitu pula penerapan di BPBK Sumbar. Saat proses data tunjangan kinerja pegawai, bagian umum dan tata usaha memeriksa kembali strat entry data yang sebelum diajukan. Pengecekan dilakukan 2 kali untuk memastikan tidak ada kesalahan input yang bisa memengaruhi besaran tunjangan yang diterima pegawai, sehingga pegawai yang menerima tunjangan tersebut sesuai dengan apa yang kinerja yang telah dikerjakan. Begitu pula penerapan di BBWS Sumatera II Medan. Penerapan akuntabelnya adalah menyaksikan rapat antara bidang OP dan tenaga ahli proyek dalam membahas rekomendasi teknis. Saat rapat, semua dokumen diperlihatkan dengan teliti. Apabila dirasa ada ketidaksesuaian, maka akan diinformasikan ke tenaga ahli. Sehingga akuntabel ini sama pentingnya seperti berorientasi pada pelayanan. Karena nilai akuntabel ini adalah untuk memastikan bahwa hasil kinerja yang kita berikan kepada negara menghasilkan pekerjaan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Nilai berakhlak selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Mila dari BPJN Kepulauan Riau. Terima kasih atas waktunya untuk Bang Yuda. Di sini saya akan memaparkan bagaimana sih pelaksanaan core value itu penerapan di kantor saya, terutama di BPJN Kepulauan Riau itu bagaimana. Kalau di BPJN Kepulauan Riau itu untuk penerapan isu kompeten itu mengikuti pelatihan dan sertifikasi yang relevan dengan bidang tugasnya, misalnya manajemen proyek, dan juga di sini ini menggunakan teknologi yang baru ya untuk core value kompeten sendiri. Kemudian saya lihat di kantor Bang Yuda di BPPK Kepri ini penerapan kompetennya yaitu melaksanakan sosialisasi sesuai dengan SE Menteri PUPR ya tentang penggunaan e-presensi Bravo untuk CPNS dan P3K. Kemudian rutin program afternoon talk sebagai wadah edukasi pegawai BPBB Kepri. Contohnya itu pengembangan sistem pengolahan sampah pada saat bulan Juli kemarin ya Bang. Kemudian di kantor Bang Noval nih di BCKW 1 Banda Aceh, penerapan isu kompetennya para pegawai itu aktif mengikuti berbagai kegiatan dan pengembangan kapasitas, misalnya webinar, sosialisasi eh, dari BJKW 1 Aceh ini sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing. Mereka juga berpartisipasi dalam pelatihan serta karya siswa guna untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme. Kemudian di kantor Kak Rizka di BPBK Sumatera Barat, penerapannya itu setiap kali ada proses pengusulan cuti tahunan, salah satu staf di bagian subbagian umum itu ditugaskan untuk memulai ini dari penerimaan berkas, pengecekan kelengkapan dokumen, pengecekan EHRM, itu dilaksanakan dengan teliti sesuai prosedur, sehingga hak cuti pegawai di BPBPK Sumatera Barat ini dapat terpenuhi tepat waktu ya Kak Rizka. Kemudian di kantor Kak Rizky, yaitu di BBWS Sumatera II, itu penerapan isu kompetennya ialah pada saat Kak Rizky ini melihat ketua tim Kak Rizky ini mati-matian belajar untuk mengejar beasiswa S2, sehingga itu dapat kita eh, sambungkan dengan isu kompeten karena ketua Kak Rizky ini
menunjukkan kemauan untuk terus belajar dan untuk mengembangkan kemampuan diri. Begitu juga sekarang kita lanjut ke core value harmonis. Di kantor saya di BPJN Kepri ini eh, penerapannya itu membangun kerjasama tim yang solid dan saling mendukung. Kemudian menghormati perbedaan maupun itu agama, suku maupun budaya. Kemudian kalau di BPBPK Kepri milik Bang Yuda ialah mewajibkan penggunaan baju adat setiap awal bulan dengan latar belakang suku yang berbeda. Kemudian tidak menggunakan bahasa daerah namun menggunakan bahasa Indonesia untuk percakapan sehari-hari. Kemudian di kantor Bank Noval di BJKW 1 Banda Aceh untuk keharmonisannya antar pegawai ini sangat dijaga melalui berbagai kegiatan kebersamaan, misalnya olahraga, eh, apel gabungan, yaitu sebagai wadah koordinasi sekaligus mempererat silaturahmi. Kemudian di kantor Kak Rizka, yaitu dalam penjadwalan kegiatan internal seperti meeting, subbagian umum TU, ini mempertimbangkan waktu ibadah bagi pegawai yang beragama Islam, Kristen, dan lainnya. Jika bertepatan dengan waktu ibadah, jadwal akan disesuaikan agar semua pegawai dapat berpartisipasi dengan nyaman. Kemudian di kantor Kak Rizky, penerapan harmonisnya ini saat ada pegawai yang berasal dari luar daerah Sumatera, yaitu dari Bali. Eh, Beliau ini sangat ramah dan saling menghargai perbedaan. Begitu untuk penerapan sikap harmonisnya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke core ASN yang berikutnya adalah loyal. Nah, loyalitas ini dan integritas pegawai di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum terlihat nyata dalam keseharian kerja. Nah, kita kasih contoh nih. Di Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1 Banda Aceh, loyalitas tercermin dari kesediaan pegawai untuk bekerja lembur demi menyelesaikan tugas yang diberikan atasan. Bahkan, tak jarang mereka rela melakukan perjalanan dinas di malam hari di luar jadwal normal demi memastikan kehadiran tepat waktu di suatu acara penting. Nah, di BPBPK Kepulauan Riau, yang mana merupakan unit kerja Bang Yuda, semangat pengabdian tampak dari kesiapan seluruh pegawai untuk menerima perintah berangkat ke pulau-pulau terpencil di wilayah Kepulauan Riau, meski harus menghadapi berbagai rintangan. Lalu kita lanjut di BPJN Kepulauan Riau, di unit kerja Kak Milan. Para pegawai menjaga sepenuhnya kerahasiaan data dan informasi penting. Mereka juga berperan aktif dalam menjaga nama baik BPJN Kepri dan Kementerian PU, baik di lingkungan kerja maupun di masyarakat. Beda lagi nih dengan BPBPK Sumatera Barat, Kak Rizka. Pengelolaan data kedinasan yang bersifat rahasia menjadi prioritas, terutama di subbagian umum dan tata usaha, bagian kepegawaian, di mana banyak data pribadi, dokumen, cuti, dan berkas proses disiplin yang sifatnya sensitif. Dokumen penting seperti berita acara pemeriksaan hanya dipegang oleh petugas berwenang dan tidak disebarluaskan demi menjaga kerahasiaan informasi. Lanjut, sementara di BBWS Sumatera 2, ini bekerja Kak Rizky, pegawai selalu diingatkan untuk menjaga nama baik Kementerian PU. Hal ini dilakukan dengan berhati-hati dalam bersikap, baik di kehidupan sehari-hari maupun di media sosial, terutama ketika menggunakan semua contoh ini menjadi bukti bahwa nilai loyalitas dan integritas bukan sekedar slogan, tetapi sudah tertanam dalam tindakan nyata setiap pegawai, dimanapun mereka bertugas. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai loyalitas, bisa dilanjutkan oleh teman-teman kita. Halo semua, nama saya Rizky. Saya akan menjelaskan penerapan adaptif di unit kerja masing-masing anggota kelompok. Yang pertama, saya terdiri dari Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera 2 Medan. Saat masa UJT, saya dan teman-teman CPNS ditempatkan dalam berbagai bidang, yang terdiri dari EO, OP, Apisda, dan pelaksanaan. Hal ini menuntut kami untuk cepat beradaptasi dengan lingkungan kerja dan rekan-rekan pegawai di setiap bidang. Kemudian dari Bang Yuda di BPBP
BPPK Kepulauan Riau. Sebagai CPNS baru yang dari Medan, Bang Yuna harus cepat beradaptasi dengan budaya dan lingkungan di Kepulauan Riau dengan cara pendekatan dan ramah tamah dengan para senior. Kemudian dari Akmila di BPJN Kepulauan Riau. Akmila harus cepat beradaptasi dengan menggunakan teknologi digital untuk proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan proyek. Kemudian dari bank lokal di BJKW atau Banda Aceh. Dalam menghadapi perkembangan digitalisasi, perlu pegawai di balai bank lokal mampu beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelaksanaan tugas. Salah satu contohnya adalah penggunaan Google Forms untuk menghimpun data peserta sertifikasi secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir dari Kalista di BPBPK Sumatera Barat. Pada bulan Juni, Pembagian Umum dan Tata Usaha mengikuti pelatihan penggunaan Microsoft Teams sebagai upaya pemanfaatan teknologi komunikasi. Dengan pemanfaatan ini, koordinasi antar pegawai menjadi lebih efisien dan lebih aman. Contoh-contoh yang saya sebutkan menunjukkan bahwa di masing-masing unit kerja kami sudah tertanam budaya adaptif. Diharapkan dengan hal ini kami dapat menghadapi perubahan dan tantangan yang datang silih berganti. Nilai berakhlak selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rizka Nabila. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan nilai-nilai kolaboratif pada unit kerja rekan-rekan. Di unit kerja saya sendiri, yaitu BPBPK Sumatera Barat, khususnya saya ditempatkan di Subbagian Umum dan Tata Usaha. Poin kolaboratif yang ingin saya highlight di sini adalah kooperatif dalam menyampaikan informasi. Misalnya nih, setiap kali ada pegawai yang membutuhkan penjelasan terkait absensi, cuti, pensiun, atau informasi lainnya, pegawai memberikan penjelasan yang mudah dipahami. Kemudian informasi tersebut disampaikan secara lengkap kepada pegawai yang bersangkutan, baik secara langsung maupun melalui WhatsApp ataupun email, sehingga alur informasi bisa berjalan lancar dan menumbuhkan hubungan kerja yang baik. Nah, kalau misalnya di unit kerjanya Bang Yuda, yaitu di BP BPK Kepulauan Riau, kolaboratif terlihat dari pelaksanaan kegiatan gotong royong bersama untuk meningkatkan kekompakan pegawai. Selain itu, ya, di unit kerja ini juga terdapat kolaborasi antara balai dalam rangka memeriahkan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Lain halnya di unit kerjanya Mbak Mila, yaitu di BPJN Kepulauan Riau, yang mana BPJN Kepulauan Riau ini berkolaborasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam setiap proyek pembangunan. Sementara itu, untuk unit kerjanya Bang Naval di BJKW 1 Banda Aceh, yang mana unit kerja ini menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, diantaranya dengan LSP untuk pelaksanaan sertifikasi di wilayah kerja, serta dengan OPD di kabupaten atau kota untuk pengawasan jasa konstruksi. Nah, terakhir, di unit kerjanya Kak Rizky Fajarani Lubis, yaitu di BBWS Sumatera 2 Medan, terdapat kolaborasi antara bidang OP, KPI SDA, dan pelaksanaan dalam program optimalisasi lahan. Dari semua contoh ini, kita bisa melihat bahwa nilai kolaboratif itu tidak hanya terbatas pada kerjasama internal, tetapi juga membangun kemitraan luas dengan berbagai pihak demi mencapai tujuan bersama. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih ya teman-teman semuanya telah menjelaskan tentang berakhlak ini. Dan alhamdulillah ya ternyata berakhlak ini sudah terlaksanakan dengan baik dan diterapkan di semua wilayah kita. Dengan berakhlak ini, setiap ASN diharapkan memiliki standar perilaku yang sama untuk mendukung visi reformasi birokrasi dan kemajuan negara. Baik, sekian saja hasil dari penjelasan kami mengenai nilai berakhlak. Semoga apa yang kami sampaikan di sini juga bisa teman-teman terapkan di kehidupan sehari-hari, sehingga apa yang kami sampaikan di sini dapat bermanfaat bagi kami pribadi dan kita semua. Sebelum mengakhiri acara ini, saya memiliki sebuah quotes untuk hari ini, yaitu nilai berakhlak adalah cahaya yang membuat pengabdian kita tetap terang meski tantangan menghadang. Kami dari kelompok 7B, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.